Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Jayanti yang alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat ibu-ibu PKK dari Desa Jayanti serta ibu-ibu kader, 50 ibu kader ya, yang alhamdulillah saya lihat hari ini semangat ya untuk mengadakan pertemuan sosialisasi, khususnya adalah tentang pencegahan penyakit menular di aula Desa Jayanti ini. Mohon saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, mungkin sudah ada yang pernah jumpa dengan saya atau mungkin juga baru kali ini jumpa dengan saya. Saya adalah Kepala Puskesmas Jayanti yang alhamdulillah sudah ditugaskan di Puskesmas Jayanti sekitar 6 bulan. Dari tahun 2025 pada saat itu tepatnya di akhir Agustus ya. Perlu biodata saya nggak? Biodata saya statusnya menikah ya, punya suami 1, punya anak 6, anaknya banyak ya, anaknya 6. Kemudian anak saya udah punya cucu, anak saya sudah ada yang kuliah di kedokteran 2 orang, dan tempat tinggal saya itu adalah nggak jauh dari sini sih, masih daerah Kabupaten Tangerang, yaitu di Cangkudu. Ada yang tahu Cangkudu? Tahu ya, tepatnya di Bukit Gading Balaraja. Terima kasih untuk Ibu. Mungkin saat ini alhamdulillah perkenankan saya untuk membawakan sosialisasi tentang pencegahan penyakit menular. Sudah siap belum mendengarkan? Karena saya rasa penyakit menular ini penting diketahui, baik untuk ibu-ibu kader ataupun untuk warga masyarakat di desa. Terutama di sini ada berapa RT, berapa RW banyak ya? Oh ya, posyandunya katanya ada 10 posyandu. Di sini adalah ibu-ibu itu dipercayakan oleh Allah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya. Saya tanya dulu, ada berapa sih penyakit yang menular di wilayah Kecamatan Jayanti? Kalau misalnya dikumulatif itu penyakit menular itu banyak, bahkan ribuan. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah kira-kira apa sih yang pernah dijumpai untuk penyakit menular yang ada di wilayah Kecamatan Jayanti, khususnya di Desa Jayanti. Ayo coba. TBC, oke, apalagi? Apalagi? Diare, cacar, campak, bintik, iya, infeksi saluran pernapasan. Apalagi yang belakang? Kusta, apalagi? Mungkin yang sering HIV, yang sering didengar itu biasanya adalah yang sering banget kita dengar itu biasanya diare, betul? Betul. Kemudian TBC, betul? Betul, karena salah satu adalah SPM ya untuk di Kabupaten Tangerang. Nah, kita mau bahas yang mana dulu nih? Yang kira-kira banyak ditemukan di wilayah ibu-ibu semua. Termasuk demam berdarah loh. Demam berdarah juga merupakan penyakit menular yang bisa mematikan dalam waktu singkat malah. Ayo, kita bahas yang mana dulu? DBD dulu? DBD. Ya, apa sih yang dimaksud dengan penyakit demam berdarah? Ini termasuk demam berdarah ya. Penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus atau nyamuk Aedes aegypti. Ya, cara penularannya seperti apa? Biasanya yang ditemukan apa? Pada kayak sering ya kita temukan, ibu, anak saya atau warga saya, tetangga saya itu kena DBD. Pernah nggak? Sering mungkin. Iya. Ini udah ngantuk yang belakang? Enggak ya. Apa yang DBD itu apa yang sering ditemukan? 1, bintik merah. Bintik merah itu adalah pecahnya pembuluh darah di kulit. Apalagi kedua, demam tinggi. Berbeda
penyakit yang lainnya. Kalau DBD itu benar-benar demamnya sangat tinggi. Apalagi yang ketiga? Iya, keluar mimisan atau adanya peteki ya, baik di seluruh tubuh atau sampai adanya perdarahan. Apalagi yang tahu siapa lagi? Muntah-muntah lemes. Oke. Di sini saya akan jabarkan ya. Tanda-tanda penyakit DBD itu apa saja sih yang sering ditemukan? Yang pertama adalah demam. Demamnya itu adalah bisa sampai 42 derajat Celcius dan sulit sekali diturunkan. DBD ini bisa mematikan. Kalau misalnya infeksi virusnya sudah sampai ke otak, itu bisa menyebabkan shock dan pasiennya bisa masuk ke UGD sampai tidak sadarkan diri. Ya, harus hati-hati, jangan pernah disepelekan. Apa sih yang sering kita temukan? Yang pertama adalah trombositopenia. Apa tuh? Trombositnya turun. Kenapa trombositnya turun? Karena virusnya menyerang organ atau menyerang pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Ya, bisa sampai 10.000. Udah pernah ada yang punya sakit DBD? Udah pernah belum? Udah, rasanya gimana? Ya, hilang kesadaran atau kesadarannya menurun. Saya juga pernah Bu, sampai saya masuk ICU dia tidak sadar selama 7 hari. Pernah, karena Dengue shock syndrome itu virusnya bisa masuk ke dalam otak. Dari mana sih tertularnya? Kok bisa ya DBD bisa mematikan? Kok bisa ya dari nyamuk kok bisa menular? Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Ada ya, tapi untuk menjelaskan agak sulit mungkin ya. Yang pertama adalah sakit DBD itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuknya membawa virus yang menyebabkan melumpuhkan sistem-sistem yang ada di dalam pembuluh darah kita. Nyamuknya membawa virus, kemudian menggigitlah ke si A misalnya. Ke si A digigit, tidak ke si A aja, A, B, C, dan D. Nah, kenapa tidak semua orang yang tergigit nyamuk DBD itu tidak sakit? Hanya yang B aja yang sakit, sedangkan yang digigit nyamuknya itu adalah 4 orang. Kenapa? Yang pertama adalah daya tahan tubuh atau imunitas kita sedang baik-baik saja. Ya, jadinya di dalam tubuh kita ada imunitas kita atau ada pahlawan perang kita yang dalam keadaan baik-baik saja. Dari misalnya banyak makan, tidak sedang stres, kemudian jasmani dan rohani juga dalam keadaan baik, itu insya Allah mau 1000 pun masuk itu tidak akan menyebabkan DBD, terinfeksi DBD. Ya. Kemudian yang satunya misalnya yang B kok langsung demam tinggi, langsung ngedrop, sudah terinfeksi oleh virus yang menyebabkan mematikan ini. Itu tanda-tandanya apa? Yang pertama adalah tadi saya sudah jelaskan, demam tinggi, apalagi kepada anak bisa sampai kejang, tidak sadarkan diri. Nah, apa sih yang harus kita pahami pada saat kita nggak tahu begitu datang kok ini bukan DBD, ini demam. Biasanya demam aja. DBD itu diagnosanya dari pemeriksaan laboratorium yang jika panas 3 hari tidak turun. Dan panasnya itu menurunnya sangat sedikit, nanti naik lagi. Itu berlangsung sampai 5 sampai dengan 7 hari atau 3 sampai dengan 5 hari. Ya. Kemudian apa saja selain itu? Pegal-pegal. Sama dengan cikungunya. Kalau cikungunya kan tidak menyerang ya, sama dengan tifus, tapi tetap berbeda penyebabnya ya. Pegel-pegel, kemudian muntah, kepalanya sakit. Kemudian yang paling penting itu adalah adanya perdarahan. Misalnya ada mimisan, ada perdarahan gusi,
kemudian adanya bintik merah di kulit, itu bila dilebarkan, kalau misalnya digigit nyamuk biasa, itu dilebarkan, ya dilebarkan dia pecah. Tapi kalau DBD dilebarkan kayak spidol, dia nggak akan melebar, gitu. Dan itu bisa sampai seluruh tubuh. Jadi tetap harus hati-hati. Lebih baik kalau misalnya panasnya sampai 3 hari, langsung bawa ke dokter dan langsung cek laboratorium. Yang kita takutkan adalah trombositnya itu turun. Ya. Dari mana sih asalnya nyamuk ini? Biasanya nyamuk ini senang sekali berada di aliran air yang tidak bersih. Tapi sekarang banyak orang, ibu minta fogging aja bu, minta fogging ke puskesmas biar nyamuknya mati. Hari itu mati, kecoa juga mati. Tapi besoknya kan bisa ada lagi. Kira-kira apa sih yang paling pas untuk mencegah penyakit demam berdarah? Ada yang tahu? Satu orang bisa mewakili? Diadakannya kerja bakti bu. Menjaga kebersihan lingkungan, kayak menguras bak mandi, terus air genangan air itu harus dibuang. Menakutkan barang yang sudah berarti tetap 5M ya. Tidak menguras, mengubur, membersihkan dan lain sebagainya. Tidak ada sekarang DBD minta di fogging. Tahu nggak kenapa sih nggak boleh di fogging? Fogging itu kan dengan bahan kimia, berbahaya tidak untuk pernapasan kita, berbahaya tidak untuk pernapasan anak kita. Bisa nanti menimbulkan penyakit penyerta, bisa bronkopneumonia, bisa asma, gitu, atau sesak. Itu akan terjadi sakit paru-paru biasanya. Makanya kita memang tidak untuk di fogging, bukan itu caranya, tapi menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan di dalam rumah kita sendiri. Itu dulu, ya. Bak mandinya misalnya, kalau sekarang masih zaman bak mandi nggak ya? Ember. Kalau di rumah saya ember. Iya, ya. Apalagi kalau misalnya masih ada bak mandi, dikuras seminggu 3 kali atau 2 hari sekali. Ya, jentik nyamuknya biasanya suka ada yang kayak cacing gitu. Nah, apa sih namanya biasanya? Utak-utak apa sih? Ya, itu cuma demen nih ada ini, bukan, itu jentik nyamuk. Khawatirnya salah satu jentik nyamuk itu adalah jentik nyamuk DBD. Itu yang benar-benar bisa menyebabkan demam untuk tubuh kita, ya. Kadang kan anak kecil suka seneng tuh dimain-mainin gitu ya. Itu hati-hati. Kemudian ada pas bunga atau ada tanaman pot ya, yang misalnya kena air didiamkan saja, lama-kelamaan bisa tumbuh nggak? Bisa tumbuh, yang di dalam rumah saja dulu ya. Jadi saya minta tolong untuk ibu-ibu benar-benar menjaga kebersihan untuk kesehatan, karena demam berdarah itu adalah penyakit yang benar-benar mematikan, ya. Tidak bisa dianggap enteng, nggak bisa. Sekarang di rumah sakit nih, kalau udah ke rumah sakit itu DBD, mending kalau nggak ngantri. Kalau ngantri mau dibawa kemana? Iya kan? Dianggurin misalnya, karena tempat tidurnya karena penuhnya pasien, bukan dianggurin sebetulnya. Belum dapat giliran karena pasiennya itu penuh, semuanya sakit demam berdarah semua. Yang salah siapa? Rumah sakit yang disalahkan, ya. Harusnya kita menata kepada diri kita sendiri. Oh,